Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bertemu dengan saya Vidi Sima Prasetya, peserta Latsar CPNS BRIN tahun 2022. Oke. Nah, setelah kemarin kita membahas terkait keberagaman yang ada di Indonesia, nah hari ini saya akan coba membuat suatu podcast terkait penerapan nilai-nilai bela negara dalam sikap perilaku keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin yang akan menjadi menarik di sini adalah saya ingin coba menggali persepsi dari berbagai profesi yang ada di masyarakat sekitar kita. Mungkin ada mahasiswa, kemudian ada dosen, ada peneliti, dan lain sebagainya. Nah, kita coba gali bagaimana sih persepsi mereka terkait penerapan nilai-nilai bela negara dalam sikap perilaku keseharian mereka. Nah, bisa jadi menarik ya untuk diikuti. Nah, sudah siap teman-teman? Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kalau menurut saya hal yang paling dasar bagi seorang mahasiswa itu adalah mengikuti perkuliahan dengan sesuai jadwalnya. Apalagi saat ini masa pandemik, itu kita kuliah online begitu, kemudian kita tidak bertemu sama dosen-dosen kita, itu kita tetap harus hadir mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya karena kitalah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin atau ahli-ahli di bidangnya yang akan meneruskan kemajuan daripada bangsa. Sebagai dosen kita dikasih mandat atau tanggung jawab sebagai untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi ya salah satunya untuk mewujudkannya datang tepat waktu untuk mengajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, bela negara itu adalah suatu sikap atau perilaku yang mana sikap atau perilaku tersebut dijiwai oleh kecintaan diri kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi bela negara sebagai seorang peneliti dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan meningkatkan kapasitas diri, dengan belajar dengan rajin sehingga suatu saat bisa berprestasi dan mengharumkan nama baik negara Indonesia. Negara adalah suatu perilaku atau tindakan yang tetap menjaga harkat martabat daripada negara ini. Negara adalah bersikap adil pada mahasiswa, Berusaha mengatur atau memanage diri sendiri serta sumber daya yang lain agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Menurut saya, bela negara adalah mencintai negara Republik Indonesia. Oke, kalau menurut saya sikap bela negara oleh masing-masing bidang saat ini sudah cukup baik ya. Mengingat bahwa kasus paling dekat itu adalah kasus LGBT dan miras ya. Karena itu merusak sekali negara kita dan para ahli di situ berpendapat memberikan pandangan bahwa hal tersebut tidaklah baik. Sementara kalau untuk saya sendiri sebagai mahasiswa, kebetulan saya mahasiswa biotek, sikap bela negara itu adalah dengan tetap mempertahankan informasi-informasi yang aktual, cerdas dan bermanfaat untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak termakan dengan hoax, apalagi pandemi ini telah mengorbankan banyak pihak. untuk warga negara ya minimal dengan membela keluarganya, nyari nafkah. Kalau misalnya menurut pendapat saya, mungkin kalau dipresentasikan antara 70 dan 30%. Jadi 70%-nya itu adalah orang-orang yang sudah memiliki gitu ya, sudah memiliki jiwa bela negara yang cukup tinggi gitu, yang tinggi gitu. Sedangkan sisanya mungkin masih ada beberapa orang yang masih apatis gitu terhadap negara kesatuan kita. Sikap bela negara warga negara saat ini saya rasa masih minim karena kurangnya rasa cinta kepada negara Republik Indonesia. Ancaman untuk sikap bela negara di negara kita itu adalah dari apa yang kita konsumsi, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat seperti film, seperti musik-musik dari luar. Tidak semuanya buruk, akan tetapi dengan banyak yang memperhatikan budaya di sana, kadang kita lupa terhadap budaya daripada negara kita sendiri, sehingga itu bisa menjadi ancaman. Tidak ada muncul kecintaan atau rasa ingin membela tanah air kita. Digital ini di mana berbagai paham dari negara lain masuk, nah itu cukup membahagiakan juga untuk generasi Gen Z kita. Satu ancamannya itu bagi negara Indonesia gitu ya, itu adalah ya jiwa apatis gitu, jiwa tidak ingin tahu dari setiap individu atau masyarakat yang ada di negara kita terhadap apa yang sedang terjadi di negara Indonesia tercinta kita. Ancaman untuk aksi bela negara adalah masuknya budaya luar ke negara Indonesia. Solusinya terhadap hal tersebut itu adalah dengan
peran-peran daripada orang tua yang paling dasar, karena pendidikan pertama itu adalah ada di rumah atau ibu, terus menanamkan cinta tanah air, cinta terhadap negaranya sendiri dengan diberikan hal-hal yang paling mendasar dari negara kita, seperti diajarkan tentang lagu-lagu wajib atau misalkan dengan lagu-lagu daerah, budaya ketimuran. Dengan demikian bangsa kita akan lebih mengenal dan lebih mengetahui siapa dirinya dan apa negaranya. Ya, buat video edukasi, misalnya di YouTube yang kekinian sesuai dengan Gen Z. Saya kalau misalnya tadi ancamannya itu adalah suatu apatisan, maka solusinya itu yaitu dengan cara ya seringnya kita memaparkan diri kita dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan bela negara itu sendiri gitu. Jadi sering menambah wawasan, kemudian menumbuhkan jiwa peduli dan empati gitu, sehingga ya kita jadi tidak jadi orang yang apatis lagi gitu. Bahkan kita tuh bagian dari solusi yang ditunggu oleh negara kita. Dari ancaman yang tadi adalah dengan cara mencintai produk-produk Indonesia. Bagaimana teman-teman? Tadi sudah kita simak ya pendapat dari berbagai narasumber sesuai profesinya tentang bagaimana pendapat mereka terkait sikap bela negara. Nah, mungkin dari beberapa yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber tadi bisa saya rangkum. Misalkan ya, tadi ada salah satunya ya, Kang Abid ya. Jadi Abid ini sikap bela negara yang bisa ditunjukkan sebagai mahasiswa adalah misalkan dengan datang tepat waktu pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, kemudian tidak lupa juga mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik mungkin, walaupun kadang dihadapkan pada situasi yang kurang mendukung, seperti misalkan ketika pandemi berlangsung ya mahasiswa tidak bisa bertatap muka dengan langsung dengan dosennya, namun ya kita bisa lakukan alternatif lain seperti menyediakan MOOC atau Massive Open Course ya, yang bisa diakses oleh mahasiswa dan juga dosen dalam membantu proses belajar dan mengajar. Nah, kemudian menurut dosen sikap bela negara dapat diwujudkan juga dengan datang tepat waktu pada saat pada saat mengajar. Jadi tidak bisa seenaknya men-skip kuliah gitu, hanya memberikan tugas kepada mahasiswa. Tentunya mahasiswa juga perlu dibimbing, diberikan contoh yang baik agar mereka bisa berkembang dengan baik pula. Kemudian ada juga tadi dari Bu Siti Sodiah terkait sikap bela negara sebagai peneliti ya. Ini sangat setuju saya, di mana peneliti ini harus senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya. Jadi tidak berhenti belajar pada satu titik, tapi terus belajar sepanjang hayat, menjadi lifelong learner. Nah, dengan demikian peneliti kita juga bisa terus meningkatkan kapasitas mereka, bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global ya, membangun networking sehingga akselerasi riset bisa berjalan dengan cepat ya. Kemudian selain yang telah dipaparkan para narasumber tadi, saya juga melihat ternyata banyak juga tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ini terkait sikap bela negara. Nah, diantaranya yaitu masuknya berbagai budaya asing ke negara kita, yang jika kita tidak filter dengan baik budaya itu tentunya dapat merusak wawasan kebangsaan dan juga sikap bela negara masyarakat Indonesia itu sendiri. Misalkan dari mulai bahasa, kemudian pengaruh dari film-film yang tidak cocok dengan budaya ketimuran, sehingga dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat kita. Nah, tadi telah disampaikan juga oleh beberapa narasumber, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya meningkatkan peran keluarga ya, orang tua bagaimana mendidik anaknya dengan baik,
karena memang keluarga ini merupakan lingkaran terkecil, sistem terkecil di mana kita bisa menularkan kebiasaan positif kita kepada keluarga terdekat sehingga mereka mampu untuk memiliki sikap bela negara yang baik, dari mulai berbahasa yang benar, kemudian mengadaptasi budaya Indonesia ya. Tadi disebutkan oleh Kang Abid bahwa anak-anak harus lebih mengenal lagu-lagu nasional dan juga lagu daerah sebelum mereka hafal lagu-lagu barat, pop barat misalkan ya. Itu juga merupakan salah satu cara atau strategi bagaimana kita bisa menjaga sikap bela negara yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian bagaimana nih dengan peran dosen, tenaga pengajar ya. Nah, mungkin tadi telah disampaikan juga oleh Bu Idar, kita bisa tidak bosan untuk memberikan video edukasi terkait kesadaran sikap bela negara. Nah, seperti misalkan membuat konten-konten YouTube, ya mungkin seperti yang saya sedang buat saat ini ya. Jadi kita berikan kesadaran kepada kepada masyarakat sekitar gitu ya, masyarakat di real ya, dan juga di dunia maya dengan konten-konten positif yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengatasi perpecahan gitu ya. Jadi memang teknologi yang ada ini tidak semuanya buruk, namun bisa juga banyak membuat manfaat bagi kita terkait peningkatan kesadaran, raising awareness to the public, yang dimana saat ini ya bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya platform-platform media sosial, YouTube, kemudian Instagram, dan platform media sosial lainnya yang bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk membuat atau menyebarkan konten positif ke masyarakat. Ya, kemudian terkait ini juga peneliti ya. Jadi kadang kita dihadapkan pada suatu situasi di mana mungkin beberapa di antara kita memilih produk luar karena mungkin di Indonesia tidak tersedia barangnya, kemudian mungkin kualitas yang ada di Indonesia, barang yang kita cari di Indonesia ini belum cukup baik gitu, sehingga kita lebih memilih produk luar negeri. Namun nih, kalau saya perhatikan saat ini ada banyak sekali brand-brand lokal yang justru kualitasnya tidak kalah baik dengan brand luar negeri ya. Jadi produk di Indonesia tidak kalah bersaing di luar negeri. Ini kebetulan saya alami sendiri ya. Sewaktu sekolah dulu saya pernah backpackingnya bersama teman-teman saya dari Brussels, tempat saya studi, ke Amsterdam. Di Amsterdam karena saya dan teman-teman ini fans sepak bola, jadi kita pergi ke stadion Ajax Amsterdam, ke Amsterdam Arena. Di situ saya membeli jaket, ternyata jaket itu made in Indonesia gitu ya. Jadi ketika saya tanya, jaket walaupun mereknya luar negeri ya, Nike, tapi ternyata dibuat di Indonesia. Kenapa? Karena mereka bilang produk Indonesia termasuk produk yang dibuat dengan baik, kualitas baik. Dan ini sama juga ternyata kejadian di beberapa tahun setelahnya di Rimouski. Bayangkan di Kanada juga sama. Di Kanada sama membeli jaket di Target waktu itu, di Target bersama istri saya. Ternyata di sana sama juga ketika membeli jaket, ini bagus. Saya tidak melihat dulu made in mana gitu ya, made from mana. Ternyata ya made from Indonesia. So our product is one of the best for quality. Jadi cintai juga sekarang banyak produk-produk lokal seperti Brodu, kemudian apalagi ya,
tas FWK, ya, tas kulit yang tidak kalah dengan misalkan Fossil ataupun merek lainnya yang ternyata berkualitas baik, dan sudah sepatutnya kita mencintai produk buatan negeri kita sendiri, dan ini merupakan salah satu bentuk sikap bela negara juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Sodiah ya. Baik, rekan-rekan, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi. Ya, salam sehat. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya.